Tidak memandang remeh perkara janji ini. Bahkan pada hadis riwayat Tirmizi nomor 253 menyebutkan bahwa sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa janji adalah sebuah aspek yang sangat krusial bagi umat muslim. Bukan berarti janji itu tidak boleh atau tidak baik, akan tetapi janji ini sangat penting karena menyangkut mungkin bisa saja martabat atau integritas dari diri kita masing-masing. Kemudian ada yang perlu saya sampaikan, yaitu kerugian dari perbuatan ingkar janji. Ingkar janji termasuk perbuatan yang mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bahkan firman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'ufu bi'ahdihi Allahi iza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawdiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kaffa innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sudah meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang melaknat muslim yang tidak menepati janji. Bahkan malaikat dan seluruh manusia pun turut melaknatnya. Disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ingkar janji sendiri sangat krusial, bahkan kalau misal kita melakukannya bisa saja masuk dalam kategori teman setan. Dikutip dari Detik Hikmah pada tanggal 19 November 2022, bahwa banyak kerugian yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan ingkar janji dengan sengaja. Perbuatan ini bahkan dikategorikan dalam teman setan. Ingkar janji sejatinya adalah perbuatan setan dalam mengelabui manusia. Dapat kita petik dari salah satu cerita bahwa pernah suatu ketika setan atau mungkin ular di surga pada zaman dahulu menghasut Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah huldi. Salah satunya mungkin itu, mereka menjanjikan bahwa tidak apa-apa, ternyata malah diturunkan ke bumi dan membuat Allah murka. Allah pun juga berfirman dalam surat Quran Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya'ituhum wa yumantim wa ma ya'ituhum syaitanu ila ghurura. Yang artinya, syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Terlebih dari itu, ingkar janji itu juga termasuk golongan orang munafik. Orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, jika berkata-kata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. 3, jika diberi amanah atau kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada akhir kultum ini saya akan menutup dengan kesimpulan bahwa orang yang berjanji itu tidak berdosa, akan tetapi janji itu adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi, sebagaimana sudah saya sebutkan dari ayat-ayat tadi dan dari hadis-hadis yang sudah saya bacakan tadi. Akan tetapi janji ini juga bisa berwujud menjadi pedang bermata dua, yang bisa saja kita gunakan sebagai keunggulan atau sebuah sarana untuk mendapatkan ridha Allah, akan tetapi juga berbahaya jika kita tidak tepati. Maka
saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sahabat-sahabat BSI untuk selalu menepati janji yang sudah kita buat atau kita akan buat. Jikalau memang tidak dimungkinkan, tidak usah berjanji, tidak apa-apa. Cukup katakan insya Allah. Namun jangan gunakan insya Allah tadi sebagai sarana untuk hanya sebagai ngalem, atau bahasa Jawanya ngalem itu menenangkan atau memenuhi perasaan orang lain. Cukup sekian kultum pada pagi hari ini. Jikalau saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.